Sì, di qualcosa. Sammelo stare. Sì.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada. Masuk semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan kelas meminta berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk kawan dan pelajaran seperti berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran, kita nanti materinya kan ya. Sekarang kita speaking dulu, nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Yuk kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Oke, sebelum itu kita untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing, kesiapan masing-masing, ini kasih tes diagnostik dulu ya. Dan silakan kita. Apa karakteristik itu? Ciri-ciri yang lain, ciri khas. Ya, karakteristik itu
adalah melupakan diri. Jadi kita nanti belajar masalah kesatuan negara kita. Nanti juga berhubungan dengan wawasan Nusantara dan karakteristik daerah, ciri khas daerah, terutama daerah yang ada di daerah kalian sendiri. Yaitu masalah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya nanti kalian paham. Tujuan dari pembelajaran kita nanti adalah bahwa peserta didik itu mampu mengidentifikasi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan kawasan Nusantara. Oke, ya. Sebelum itu kita lakukan dulu untuk video pembelajaran. Inilah Kabupaten Sidoarjo. Kawasan Delta Sidoarjo ini termasuk yang memiliki berbagai sumber daya alam yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah penopang di Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan ekonomi yang dinamis. Terkenal juga dengan sebutan Kota Santri. Jejak religiusitas para pendahulu mengiringi laju perkembangannya hingga Sidoarjo berkembang dengan berbagai potensi alam serta keragaman sumber daya manusianya. Dengan luas 714.243 km persegi, kabupaten yang terbagi dalam 18 kecamatan ini memiliki 318 desa dan 28 kelurahan. Di wilayah utara, Sidoarjo berbatasan langsung dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Di sebelah barat, Kabupaten Mojokerto, selatan dengan Kabupaten Pasuruan, dan sebelah timur langsung menempel pada Selat Madura. Kondisi itu membuat masyarakat Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat heterogen dalam konteks sosial, budaya, maupun metode keseharian ekonominya. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 1.955.000 jiwa, jumlah pendapatan asli daerah atau PAD Sidoarjo mencapai 1,816 triliun rupiah. PAD didapat dari beberapa sumber pendapatan seperti pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan hingga pajak air tanah dan pemukiman. Selanjutnya, dari retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sementara APBD tahun 2022 mencapai 5,4 triliun rupiah. APBD ini dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, diantaranya dengan pembangunan infrastruktur dan betonisasi jalan. Secara garis besar, APBD ini untuk mensukseskan 17 program prioritas
yang sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya bedah 2000 warung rakyat, pemberian makan gratis bagi warga miskin, serta insentif sebesar Rp500.000 per bulan bagi RT RW se-Kabupaten Sidoarjo yang akan dilakukan bertahap. Untuk tahun 2023 akan diberikan kepada RT RW di 28 kelurahan. Sedangkan pada tahun 2024 akan diberikan untuk RT RW di 318 desa se-Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, APBD juga akan memberi alokasi khusus untuk pemulihan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi UMKM akan menjadi fokus dengan membawa UMKM Sidoarjo semakin go digital serta terkoneksi dengan pasar nasional serta internasional. Salah satu bentuknya adalah program 60.000 UMKM naik kelas yang diberi nama Kurda Sayang atau kredit usaha rakyat daerah Sidoarjo yang gemilang. Karena program ini adalah program yang mendukung semua lapisan termasuk kawasan dan lain-lain. Saya harapkan nanti program ini berjalan dengan lancar, sehingga ke depan bisa dilanjutkan lagi dengan kuota yang lebih baik. Program ini seiring komitmen Pemkab Sidoarjo untuk memberi kemudahan izin bagi mereka yang ingin berinvestasi di Sidoarjo, terutama pada sektor UMKM. Peluang investasi yang terbuka lebar memberi kemungkinan lebih besar terbukanya usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Menurut saya yang dibuat oleh pemerintah sangat baik dan sangat bagus, berbeda dengan negara yang lain, yang mana bunga yang ditanggung itu sangat luas sekali masyarakat. Alhamdulillah, saya menjadi masyarakat di Jakarta hari ini sudah 3 tahun dan sudah 3 kali pengusahaan itu di rutinitas dapat membantu untuk mengatur modal usaha saya dan juga dengan adanya program itu yang beberapa faktor ini program-program yaitu juga sangat membantu kami selaku UMKM. Infrastruktur menjadi salah satu cara memulihkan ekonomi. Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas orang dan barang semakin lancar. Apalagi pekerjaannya juga menyerap lapangan kerja. Selama tahun 2022, Pemkab Sidoarjo membentuk total 17 ruas jalan dengan total panjang 23,5 km. Sementara pada tahun 2023, rencananya akan ada 18 ruas jalan yang dibeton dengan total panjang 19,2 km. Selain betonisasi, pembangunan infrastruktur di Sidoarjo diperkuat dengan pembangunan 3 flyover serta frontage road Aloha. 3 flyover yakni flyover Tarik, flyover Krian, serta flyover Aloha. Ketiga flyover itu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Infrastruktur yang bagus diharapkan bisa memperkuat ekonomi arus bawah. Pemda Sidoarjo menyiapkan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri atau KURMA, yaitu bantuan modal antara 5 hingga 50 juta rupiah untuk kaum perempuan, terutama yang menjadi korban PHK, perempuan kepala keluarga, dan dari keluarga kurang mampu. Pemda akan memfasilitasi mereka semua berwirausaha dengan modal dan pendampingan. Semakin beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat serta banyaknya jumlah penduduk tentu meniscayakan volume sampah harian yang meningkat. Pemkab Sidoarjo membuat strategi dengan memperkuat standar pemilahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST baik di tingkat kawasan maupun desa.
Di TPST itu, pengelolaan sampah dikerjakan oleh kelompok swadaya masyarakat dengan mempekerjakan warga untuk mengelola sampah sehingga bernilai ekonomi. Dengan pengelolaan sampah di TPST, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir ditargetkan bisa berkurang hingga 50%. Selain nilai ekonomis, kegiatan itu tentu berdampak baik bagi kelestarian lingkungan hidup. Sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi bidang wajib yang diperhatikan serius oleh Pemda Sidoarjo. Di sektor pendidikan ada beasiswa yang disiapkan, termasuk beasiswa kuliah untuk anak-anak muda Sidoarjo. Di sektor kesehatan, salah satu programnya adalah pengoperasian RSUD Sidoarjo Barat untuk menghadirkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata ke seluruh wilayah Sidoarjo. Sejalan dengan itu, RSUD Sidoarjo juga dikembangkan mutu dan kualitas pelayanannya dari rumah sakit tipe B menuju rumah sakit tipe A. Pelayanan kesehatan yang baik ini sangat mempengaruhi kembang generasi depan kita, kemajuan kabupaten, IPM dan sebagainya. Oleh karena itu memastikan bahwa tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga memastikan sebenarnya kesejahteraan, kenyamanan, serta kemaslahatan. Dengan semangat perubahan, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi keniscayaan demi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang gemilang, sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan. Recording in progress. Oke. Itu videonya nanti dari itu jelas? Kalau sudah nanti kalian membuat poster dari potensi yang ada yang sudah ditampilkan di video tadi. Ya, kelompok 1 nanti adalah potensi pertanian. Sudah tetapi ya pertanyaannya dibuat ke kelompok 2. Perikanan, kelompok 3 peternakan, kelompok 4 perdagangan, kelompok 5 kerajinan ya, ada kerajinan. Seperti tadi kan juga ada videonya, terus dan yang terakhir adalah nanti sektor pariwisata. Oke, bagikan dulu yang videonya. Oke, nah, kelompoknya silakan sesuai pindah kalau punya sesuai kelompoknya 32 silakan.
KPT-nya silakan dibaca, dicermati hasilnya. Oke, kita butuh waktu berapa menit? 15 ya. 15 menit ya. Oke, silakan untuk berbagi oleh 5 orang. Berarti yang pegang mengerjakan posternya, yang kedua mengerjakan tugas KPT-nya untuk diskusi presentasi nanti. Oke, 15 menit dari sekarang. Silakan. Silakan cari tempat yang nyaman.
Waktunya yang sudah silakan.
Oke, tinggal nggak apa-apa yang terkiri katanya. Bukan, oke.
kanan kiri. Nah, untuk RKP ini ya, kita sudah siap untuk mengikuti presentasinya. So ya, kita mulai dulu dari kelompok 1. Sudah siap ya kelompok 1? Silakan maju. Silakan kalau makin presentasi siapkan satu moderator, satu dokumen yang nanti merekap pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan apa? Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang potensi pertanian. Perkenalkan, nama saya Mustafa Pradana Yuban. Nama saya Dina Ramadan. Nama saya Fitriana Indah. Nama saya Wulan Fitri. Nama saya Muhammad Badar Putra. Uraikan apa penyebab dari potensi lapangan dan kelompok lain. Permasalahan tadi adalah kalau teman-teman yang menurut dari potensi adalah pada pokok yang tersendiri. Akibatnya ada potensi sedikit dan potensi jelek. Berikan solusi bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada pada potensi kelompok yang terjadi. Solusinya adalah menyiram menggunakan obat obatan. Apakah ada pertanyaan? Biasanya petani di Sidoarjo menanam pemeliharaan pembibitan pemeliharaan Sebutkan faktor fisik yang mempengaruhi pertanian jatuh. faktor fisik yang harus disadari karena menjadi pembibitan dan hasil. Dapat beras. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang diberlakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Dari hasil panen bisa diolah menjadi makanan khas Sidoarjo, yaitu TOT khas Porong, atau bisa diolah menjadi makanan lain, yaitu bakpia kacang hijau. Sedikit helai. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kelompok 1. Kita lanjutkan sekarang kelompok yang siap. Kelompok 5. Kelompok 5 dari potensi. Apa kelompok 5 potensi? Kelompok 5 potensi gerak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5 akan mempresentasikan potensi racikan. Kerupuk utama Sidoarjo. Kerupuk yang terbuat dari adonan tepung tapi yang pada kemudian di situ harus yang menggunakan pada tidak berasa. Tapi jadi cita rasa yang enak. Ukiran kayu bentuk pengerjaan kayu dengan menggunakan alat potong pisau, mengambil ikan atau alat ukir kayu memakai badangan atau satu tangan menggunakan alat ukir kayu dan satu tangan menggunakan palu untuk menghasilkan gambaran pada kayu atau permukaan kayu. Nomor 3, Batik Sidoarjo. Hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara ini dan ini dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya dan dalam desain atau motif. Apakah ada pertanyaan? Apa yang menjadi cita rasa Kerupuk Sidoarjo? Umumnya kerupuk dan ini dijadikan kerang hidangan oleh banyak orang. Apa mengapa Batik Sidoarjo? Menggambarkan bahwa salah satu tempat menghasilkan yang riba. Menggunakan alat pemotong pisau itu juga menggunakan apa lagi? Nomor 3. Tepung tapioka yang dibumbui tepung tapioka. Ada yang bertanya lagi? Pikirannya juga dibuat oleh kayu jati. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjutkan sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dari potensi ketenagaan. Oke, kita lihat sekarang potensi ketenagaan Kabupaten Sumbawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fungsi ketenagaan yang ada di sektor ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawar. Saya hanya seterusnya. Saya Jimu dan juga saya akan uraikan apa penyebab kelemahan dari potensi yang dapat dikelompok oleh masing-masing. Peternakan merupakan cara untuk membiasakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Apa akibat dari kelemahan yang muncul dari potensi yang ada pada kelompok masing-masing? Karena adanya kegiatan distribusi pakan, ternak hidup, daging, susu perut dari olahan hasil peternakan. Hasil peternakan juga membutuhkan banyak bahan sosial yang akan pas paling dan bagaimana cara mengatasi kelemahan satu, menyediakan pakan yang memadai karena merupakan hal yang terpenting dalam upaya untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas. 2. Menyediakan kandang yang baik bagi hewan ternak. 3. Memelihara kesehatan hewan ternak. Apakah ada yang bertanya? Pengelompokan data berdasarkan jenisnya untuk mencegah besar menyakiti bebek yang lebih kecil. Nomor 2, menempatkan bebek pada kandang yang bersih. Nomor 3, membersihkan kandang bebek dan rutin. Nomor 4, memastikan bahwa bebek tidak kekurangan makanan dan minuman. Nomor 4, mengobati bebek jika terkena penyakit. Apakah benar? Apakah ada yang bertanya lagi? Jelaskan apa ada peran ternak di dalam kehidupan manusia. Sebagai sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja, pengembangan penghasilan, lokal, dan penghasilan kebutuhan sadar. Dimana lokasi tempat ternak? Lalu dari permukiman penduduk, jauh dari suara musik kendaraan bermotor, jauh dari landasan pesawat terbang, tempat yang jauh dari lokasi
Dampak positif dapat menjadikan pupuk dan menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Dampak negatif menimbulkan bau yang tidak sedap dan banyak badan dan kemaluan sekitar kita peternakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah. Satu kali lagi ya. Tampil. Oke, sekali lagi yang tampil dari kelompok pariwisata. Kita sudah tahu pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari Proyeksi Pariwisata. Nama saya Ciani Octavia. Nama saya Bella Joshi Permana Putri. Nama saya Aisyah Yusuf Hasanah. Nama saya Miara Ibrahima. Nama saya Muhammad Reza Sundi. Nama saya Muhammad Aditya Pratama. Satu, uraikan apa penyebab kelemahan dari potensi yang ada pada pemerintahan masing-masing. Di internet tidak sesuai, tidak tertulis harga tiket. Dua, apa akibat dari kelemahan yang muncul dari potensi yang ada pada pemerintahan masing-masing. Tidak mau tahu ya dulu. Berikan solusi bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada pada potensi kelompok kalian masing-masing. Agar mengetahui harga tiket, kita harus datang ke tempatnya secara langsung. Apakah ada yang bertanya? Kelompok 4. Kata pari dari Candi Pari memiliki arti pagi karena dibangun sebuah candi lokasi tersebut adalah sebuah lubang pagi. Silakan nomor 3. Candi Pari dibangun pada tahun harus disebut Masehi. Ada yang mau tanya lagi? 5. Candi Pari bentuk persegi dari batu bata dengan arah ke barat dengan abang serta bagian atas gerbang terbuat dari batu andesit. Sekian presentasi dari nama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu tadi hasil dari presentasi teman-teman kalian. Ini hasil posternya. Yang ini adalah
adalah dari potensi pariwisata mengambil apa ini Candi Pari ya, Candi Pari yang berada di kota Porong ya, Porong. Terus dari sektor dari potensi pertanian tadi sudah tampil ya. Sekarang yang perikanan hasilnya seperti apa? Nah ini hasil dari poster perikanan, dari potensi perikanan dari kelompok 2. Ada ikan tongkol, bandeng asap, terus udang. Ya, termasuk Sidoarjo ini kan terkenal dengan sebutan kota udang. Oke, lanjut sekarang peternakan sudah tampil tadi. Perdagangan. Kita lihat potensi perdagangan. Ya, kelompok 4 mengambil dari sepatu kulit yang ada di Tanggulangi. Perdagangan sepatu kulit yang ada di Tanggulangi. Sepatu kulit tidak dibimbingan. Oke, lanjut bagus-bagus. Kerajinan budaya tadi sudah tampil. Pariwisata. Oke. Itu tadi hasil dari kalian, dari kegiatan teman kali ini membuat poster dengan menggunakan media kertas. Menurut kalian bagaimana? Kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Menurut pendapat kalian bagaimana? Ada kelemahannya? Kelemahannya adalah jika kita tidak memiliki kuota internet maka akan sulit untuk membuat poster tersebut. Kelebihannya jika sudah mahir menggunakan Canva akan mudah. Jadi di pertemuan kali ini menyenangkan karena di kelas ini sudah banyak yang bisa menggunakan Canva dan sudah mahir. Oke ya, berarti sangat menyenangkan ya, sangat bagus, termasuk hasil-hasilnya yang sangat bagus ya. Oke, sekarang kita lihat materinya sekarang. Kesatuan Indonesia antara distrik federal. Tujuan pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi wilayah SKSI secara utuh dan wawasan nusantara. Oke, ini peta negara kita yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Oke, sekarang letak geografis Indonesia letak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia. Samudra yaitu samudra Asia. Kalau letak kronologis Indonesia letak di antara 6 derajat hingga utara sampai 11 derajat dan 95 derajat timur sampai 1 derajat timur. Oke, sekarang batas wilayah negara kita. Batas wilayah sebelah utara adalah negara Filipina, Malaysia, dan Singapura. Kalau batas sebelah selatan, mana? Australia. Ini adalah di laut Alam. Kalau sebelah barat, batasnya adalah sebelah barat,
itu sekarang kita ke kawasan Nusantara. Kawasan Nusantara itu berasal dari bahasa Jawa. Pawas yang berarti adalah pandangan, Nusa yang berarti kesatuan kepulauan yang disamakan dengan samudra. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang atau cara kita melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, ini semuanya ya, dan dua samudra, yaitu samudra India dan samudra Pasifik. Ini adalah untuk laut kita. Kalau kita bicara mengenai Nusantara, tidak terlepas dari wilayah perairan kita. Laut yang diakui sekarang adalah kita menggunakan deklarasi Juanda pada tahun 1957, yaitu 12 mil laut. Laut ya, negara kita itu ada 3. Yang pertama adalah laut teritorial atau disebut juga dengan laut wilayah, ya, itu berjarak 12 mil. Yang kedua adalah batas landas kontinen, jaraknya maksimal 200 laut. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau yang terkenal biasa disebut namanya REE. Itu adalah batasnya 200 mil laut ke arah laut lebar. Ini ada trigatra. Yang pertama, itu berapa? Jadi ini ada 3. Yang pertama, posisi dan lokasi geografis negara. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga adalah keadaan batuan. Kalau Pancabatra, Panca itu berapa? Nah, Pancabatra terdiri yang biasa dikenal dengan Polekoskan. Katanya, I itu adalah ideologi, Pol politik, E ekonomi, sosial budaya, dan K adalah pertahanan dan keamanan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari ini. Sudah? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan dibuka HP-nya. Kita akan tes, tulis tes dari kemampuan kalian untuk materi kali ini. Silakan dibuka. Amin.
Oke, sudah ya. Oke. Oke. Terus dari pertemuan kali ini, bagaimana menurut perasaan kalian? Menyenangkan, menarik. Oke, mendapat ilmu tambahan, mendapat pengalaman baru, membuat poster untuk konvensi yang ada di daerah kita. Ya, dulunya kalian yang tidak mengetahui kalau ada pariwisata di Blora, bisa di Pati, masuk umur Lapindo ya. Nanti kita juga bisa tuh umur Lapindo ya. Oke, yes. Kalau ada yang ditanyakan, silakan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita ke persatuan dan kesatuan. Jangan lupa sebelum pembelajaran di rumah bukunya dibuka dulu, ya, dipelajari dulu. Ya, kalau kita ada kegiatan tanya jawab antara guru dan peserta didik nyambung, ya, bahasanya nyambung. Oke, tidak seperti orang jualan ngomong sendirian. Oke, sudah. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Silakan ketua kelas untuk mengikuti doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa untuk remaja kita yang masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, ya, terima kasih atas kerjasamanya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Kok belum mati? Ya dua aja. Apa itu nanti kan? Halo. Kerja rumah kan? Oke, kita tekan dulu. Coba.